Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan gerakan unjuk rasa besar. Saya dituduh seperti itu, tidak baik. Saya menjadi korban. Tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, terutama perusuh-perusuh. Teman-temanku sekalian semuanya, hari ini saya sebagai pimpinan Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPRD kami bawa semuanya, dari Kabupaten Bantul, dari Kota Jogja, dan dari Gunung Kidul kami kumpulkan anggota Dewan kami, berjuang bersama rakyat. Kalau kemudian misalnya ada terbukti ada unsur kekerasan dan sebagainya, bisa saja diperadilan, kan banyak cara. Terorganisir seperti itu kan by design karena polanya sama. Ada demo besar, lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu. Bikin coret-coretan, membakar, melempar gitu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Nama saya Guntur, pekerjaan saya wira swasta. Saya bukan mahasiswa dari Universitas Semilang. Saya ikut unjuk rasa. Saya yang melakukan perusakan pada mobil Satlantas. Tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. Mengetahui dan ditandatangani Dr. Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Imam Besar, Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan HRS Center. Apabila dalam demonstrasi yang terjadi sehubungan dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, kami akan memberikan bantuan hukum dan pendampingan serta konsultasi mewakili FPI, GNPF Ulama, dan PA 212. Berbahaya, Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya bertanya, Pak Jokowi sudah baca atau belum? Dengan melemahkan tenaga kerja dan buruh. Ini masalah leadership. Leadership itu bukan follower gitu. Pemimpin itu pengambil keputusan, trendsetter gitu. Nah, kalau memang mau menolak, tolak dari awal dong, saat pembahasan di komisi-komisi. Jadi kalau menolak di ujung itu namanya pencitraan untuk meraih simpatimu supaya kau pilih mereka nanti di pemilu. 7 fraksi setuju, 2 menolak, sah. Itu di luar dugaan kita tahu, tidak tahu mereka tuh datangnya dari mana gitu ya. Berarti disusupi, Bang? Iya, bisa dikatakan ya aksi kami ya disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sebenarnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Hidup Islam! Hidup Islam! Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, Pak Syarif, ragu-ragu. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang seperjuangan, kawan-kawan buruh, kawan-kawan petani. Dan itu by design gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi. Kita nggak mengenal dia siapa. Jadi itu by design, saya yakin. Saya ingin kita pidana, kita tuntut, gitu. Karena ini by design, gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahu lah. Saya kira
Anda pun mengatakan Mas Mbak tahu kelompok itu aja, karena memang dia bukan dari Jogja, bukan penduduk Jogja gitu. Aku bangun kota ini setengah mati tahu, sampai tanganku patah. Kenapa kamu hancurin? Tega sekali kamu. Kenapa kamu merusak kotaku? Kenapa kamu gak merusak kotamu sendiri? Buru-buru sempat diputus tadi mic-nya, tapi tetap bisa tenang dan akhirnya juga bisa kembali dijelaskan dan ditekankan bahwa Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja yang berpotensi menghadirkan banyak sekali masalah. Kamu mau demo, nggak apa-apa, demo nggak dilarang sama negara, bener kan? Unjuk rasa itu dilindungi sama negara, betul. Pertanyaan saya sekarang, apa yang mau kamu demokan? Undang-undang apa? Undang-undang apa? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Kamu tahu undang-undang itu ada berapa bab? Nah, ada berapa pasal dalam undang-undang itu? Undang-undang itu ada berapa halaman? Nggak tahu semua. Terus kamu mau demo? Lah. Nggak tahu juga. Gitu kamu mau demo? Ya Tuhan, Dek, mendingan kamu belajar dulu, kamu isi tahu dulu. Ya, kamu cari tahu dulu. Betul nggak yang kamu dengar berita itu? Kalau kamu belum tahu undang-undangnya, kamu belum tahu apa isinya. Kalau cuman katanya kamu kemakan isu apa namanya? Isu hoak. Ya? Oke, betul nggak? Apa itu Pak dosen? Batasan. Pakai membakar polisi nih. Batasan Pak dosen? Anjing-anjing kapitalis ada di sana. Ya, kan tandai muka gua. Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power, sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang, baik rezim dan rakyat, kita semua akan jadi bangsa kacung. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran. Pak Jokowi cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Yang kami nggak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak-hak buruh yang paling dasar. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Dengan segala hormat kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju RUU Cipta Kerja, kami mengapresiasi. Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Tidak, maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out.
rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa, anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi. Sebetulnya pemerintah tahu siapa mereka yang menggerakkan demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Tokoh-tokoh intelektual ini mereka adalah di balik layar. Pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja, membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya. Ini pemerintah pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Yang ngajak siapa? Nggak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya, lupa. Oh, lupa? Oh. Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Menolak Omnibus Law. Kok katanya sih? Iya. Apa yang memberatkan tuh apa? Yang memberatkan apa? Nggak tahu. Katanya misalkan rakyat Buruh gitu ya? Iya. Tapi tetap lebih mendukung ke korporat gitu. Pasal yang lebih memberatkan apa sih? Yang merugikan buruh apa? Saya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Apa yang dianggap merugikan buruh sehingga aksi protes dilakukan? Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster soal cipta lapangan kerja itu soal, adapun soal pengaturan jam kerja sama apalagi. Karena ini adalah kota kita, karena ini adalah kota kita. Jangan sampai kota kita disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kota kita menjadi rusuh, untuk membuat kota kita menjadi rusak. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Saya paham masih banyak tantangan, namun tidak sedikit yang telah kita kerjakan. Adalah demo-demo tadi, itu pasti menimbulkan klaster baru. Apa yang kita buat itu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, itu akan menimbulkan pasti kematian buat orang lain. Jadi Anda secara langsung tidak langsung, sebenarnya membuat orang lain menderita akibat daripada inisiatif-inisiatif Anda dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu? Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal, padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat. Kan nggak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada tadi ketua buruh tadi. Pikir jernih. Itu saya titip tadi. Saya ingin jamin sama Anda, tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Akan melakukan mogok nasional. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, insya Allah dengan izin Allah dan dengan niat yang tulus, yaitu dalam bentuk unjuk rasa serempak. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan. Tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya itu sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman-pengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo.
Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Politisi yang sangat gampang berubah, tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto, dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan. Jadi kayak petinju, kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Persoalan sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya itu presiden kita. Kenapa kita dijelekan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu, saya memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar. Waktu itu kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, tidak baik. Tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang, dan tentu uangnya itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Dan begini, menfitnah itu kan sebenarnya menuduh seseorang, saya dalam hal ini, yang tidak mengandungi kebenaran. Saya menjadi korban. Kepada siapapun, untuk bersama-sama, untuk bekerja sama, membangun negara ini, memajukan negara ini. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan,
yang akan mengganggu proses-proses demokrasi dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini, terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Teman-temanku sekalian semuanya, hari ini saya sebagai pimpinan Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPRD kami bawa semuanya, dari Kabupaten Bantul, dari Kota Jogja, dan dari Gunung Kidul kami kumpulkan anggota Dewan kami, berjuang bersama rakyat. Jelas, harus dicabut. Kita konsisten, kita bersama-sama untuk berjuang. Kami dan fraksi Demokrat mendukung perjuangan teman-teman semuanya. Kami di DPR RI jelas menolak dengan tegas rancangan undang-undang tenaga kerja ini atau undang-undang kerja ini. Semoga perjuangan teman-teman semuanya bersama kita untuk menolak undang-undang ini. Front Pembela Islam. Siapa tidak kenal dengan ormas yang satu ini? Mendengar kata Front Pembela Islam atau FPI, kita akan berpikir tentang sekelompok orang berbaju putih dan demo di jalanan. Akhir-akhir ini, FPI menjadi perbincangan publik. Belum lama ini, muncul sebuah petisi dengan tajuk Stop Izin FPI di laman change.org yang bertujuan agar izin tersebut tidak diperpanjang oleh pemerintah. Dalam petisi yang dimulai oleh Ira Bishir tersebut, dituliskan bahwa FPI merupakan organisasi radikal yang mendukung kekerasan dan mendukung Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Partai Gerindra juga pernah meminta FPI untuk dibubarkan. Dalam berita yang dibuat di laman okezone.com, diketahui bahwa Partai Besutan Prabowo itu mendesak pemerintah yang saat itu dipimpin oleh SBY untuk segera membubarkan FPI. Whoever engaged the Islamic Defenders Fund, the FBI, the Islamic Defenders Fund is not part of our coalition. And never will be a part of it. Menyusul bentrokan yang terjadi antara Laskar FPI dengan warga Kendal, Jawa Tengah pada bulan Juli 2013. Bahkan Edi Prabowo yang saat itu menjadi Waketum Gerindra menyebut aksi FPI sudah keterlaluan, brutal, dan tidak manusiawi. Tidak hanya Gerindra, Ratna Sarumpait juga pernah mewacanakan pembubaran FPI. Ex-jubir BPN Prabowo Sandi tersebut saat itu sangat gigih mengupayakan pembubaran FPI. Ratna pun pernah membuat petisi yang sama di change.org yang dialamatkan kepada Presiden SBY. Ya, saya datang kemari karena mendapatkan beberapa pengaduan, laporan, informasi segala macam terkait dengan peristiwa penangkapan dan bla bla bla. Nah, saya berpikir bahwa tugas saya memastikan bahwa semua proses penahanan, penangkapan, interogasi dan sebagainya harus sesuai dengan prosedur hukum. Saya juga harus pastikan bahwa semua yang kemudian diproses harus didampingi oleh kuasa hukumnya. Lalu karena ini situasi COVID, saya harus pastikan juga di dalam situ apakah semua dirapid atau tidak. Jadi saya ikut melihat proses rapidnya satu persatu segala macam untuk memastikan jangan sampai ada satu orang yang kena COVID lalu semua yang ketangkap tertular. Kan itu seperti itu menjadi penting ya saat ini. Ya kira-kira seperti itulah. Belum ketemu semua ya, tapi tadi kita ngobrol dengan beberapa orang. Sampai sejauh ini semuanya menurut saya masih sesuai dengan prosedur ya. Tapi bahwa kemudian saya harus mengkonfrontir ada tidak yang kemudian hak-haknya tidak terpenuhi. Tadi saya tanya satu persatu apakah di sini dipukuli, dianiaya segala macam, jawaban mereka tidak.
Saya minta mereka buka masker, kita periksa wajahnya, tidak ada bekas lebam, saya minta buka bajunya segala macam. Itu kita ikuti. Saya mau pastikan saja gitu loh. Terlepas dari perbedaan pandangan kita soal undang-undang Omnibus Law, menurut saya ada hal lain juga yang terkait dengan hak-hak warga negara yang harus kita pastikan terjamin nih. Ya kalau kemudian misalnya ada terbukti ada unsur kekerasan dan sebagainya, bisa saja di pra-peradilan, kan banyak cara. Itu, tapi menurut saya itu proses nanti ya. Tergantung teman-teman yang merasa apakah harus dilanjutkan penyidikan dan sebagainya. Tapi maksudnya kapasitas kedatangan saya cuma untuk memastikan saja agar semua berjalan sesuai dengan prosedur. Saya kira kurang elok kalau terburu-buru pihak penguasa menuduh bahwa ini ada yang dalangnya, ada sponsor dan sebagainya. Saya rasa kurang bijaksana karena kita kan punya penegak hukum yang bisa melakukan investigasi, mengumpulkan bukti-bukti, sehingga serahkan aja dulu pada penegak hukum. Mereka tidak mengerti dan bukan dari kelompok buruh yang memang akan menyuarakan, tetapi ada kelompok-kelompok tersendiri atau kelompok mahasiswa menyuarakan, tapi ada beberapa kelompok-kelompok sendiri yang memang datang ke sana untuk melakukan perusuhan, bahkan didominan oleh anak-anak sekolah, anak-anak STM, ya, yang dia tidak tahu apa itu undang-undang Cipta Kerja. Yang dia tahu ada undangan, ya, ada undangan untuk datang, disiapkan kereta api, tiket kereta api, disiapkan truk, disiapkan bus, kemudian nantinya akan ada uang makan untuk pada mereka semuanya. Jogja itu biasanya demonya tenang ya, tidak sampai bakar-bakaran. Demo sudah biasa, tapi bakar-bakaran itu kayaknya fenomena baru. Oleh sebab itu pemerintah itu membagi pendemo itu ada dua. Satu yang demo karena aspirasi itu tidak apa-apa. Demo karena aspirasi sebanyak-banyaknya tidak apa-apa, asal tertib. Tapi ada perusuh. Perusuh itu adalah orang yang merusak, menjarah, membakar, gitu, melempar mobil dan sebagainya. Nah itu yang sekarang sampai hari ini ada 243 orang. Saya tidak tidak menolak keinginan agar orang demo itu sebagai hak demokrasi dihargai. Tetapi kalau merusak itu ya, kalau merusak, membuat kerusuhan itu harus ditindak. Saya kira siapapun sependapat harus ditindak. Karena misalnya ada orang usul, Pak, udah Pak, jangan ditindak pendekatan persuasif, lah dia melakukan kejahatan. Nanti kalau terjadi sesuatu lebih besar lagi, lalu siapa yang bertanggung jawab? Biasanya yang usul-usul gitu tuh bilang, wah saya kan hanya usul gitu. Nggak boleh begitu. Kalau hukum, tegakkan hukum. Kalau mau demonstrasi, demon saja, nggak larang. Kan sudah ada aturan, sudah ada pengamanan, itu boleh. Ada jam-jam tertentu, ada cara tertentu, itu boleh ya. Demo. Kita tidak nangkap satupun orang yang karena demo. Ada 243 orang sekarang, itu karena merusak. Melempar, menjarah, membakar, itu yang sekarang ditangkap. Yang demo-demo biasa kan puluhan ribu tidak diapa-apain. Sekurang-kurangnya terorganisir seperti itu kan by design, karena polanya sama. Ada demo besar, lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu, bikin coret-coretan, membakar, melempar gitu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Nama saya Guntur, pekerjaan saya wira swasta. Saya bukan mahasiswa dari Universitas Unilag. Saya memakai jaket alma mater yang punya teman saya. Saya ikut unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober di gedung DPRD Provinsi Riau. Saya yang melakukan perusakan pada mobil Satlantas di depan Hotel Jokro. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manasa Putra. Saya meminta maaf atas kejadian itu, terutama kepada kepolisian. Kedepannya saya akan lebih bijak untuk menggunakan sosial media. Sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, polisi PKI KB anjing. Nah, terus silakan banget aing. Oke. Terus? Datang cirian banget aing. Maksudnya ada apa gitu?
mantan Kepala BIN Hendro Priyono memperingatkan Rizik, Yusuf Martak, dan sejumlah WNI keturunan Arab agar tidak menjadi provokator seruan makar. Sehingga, dia merasa perlu memberi peringatan untuk tidak memprovokasi revolusi sampai turun ke jalan, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memprovokasi masyarakat melakukan gerakan politik turun ke jalanan yang bersifat inkonstitusional. Tapi saat ini merupakan saat yang sangat tepat. Kalau kita dicurangi, maka people power adalah solusinya. Masyarakat keturunan Arab, warga negara Indonesia, jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan, ngajak pawai, apapun namanya. Kami sangat menyayangkan, karena itu bukan harapan kami sebenarnya, bukan harapan mahasiswa. Harapan mahasiswa itu aksi ini berjalan dengan lancar, pesannya bisa tersampaikan, apa yang kami inginkan itu bisa tersampaikan oleh pihak DPRD. Cuman lagi-lagi saya tekankan, ternyata ada insiden yang tidak diinginkan, hingga sebenarnya tadi itu masa-masa yang ada di depan DPRD yang tidak memakai alma mater kampus itu di luar dugaan kita tidak tahu mereka itu datangnya dari mana gitu ya. Berarti disusupi, Bang? Iya, bisa dikatakan ya aksi kami ya disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Salwa Awalia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan institusi kepolisian Republik Indonesia atas perbuatan saya yang telah membuat kegaduhan serta memposting video pada tanggal 7 Oktober 2020 di Instagram saya yang menghina anggota Polri. Dan saya menyesal atas perbuatan saya, dan pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan jika sampai saya mengulangi perbuatan saya tersebut, saya siap menerima resiko apapun dan saya siap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menyesali ya kejadian anarki ya, dan itu by design gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena yang dari mahasiswa, pelajar sama buruh sudah selesai di DPR, tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi. Kita nggak mengenal dia siapa gitu. Dan itu berlangsung terus sampai sore di Kota Baru ya, sehingga untuk keluar dari Malioboro dan Kota Baru penduduk setempat keluar ya. Jadi itu by design, saya yakin ya, sehingga sebelum keluar dari Kota Baru pun menghancurkan fasilitas publik. Saya ingin kita pidana, kita tuntut gitu, karena ini by design gitu. Bukan kepentingan buruh ya, kita tahu lah. Saya kira Anda pun mengatakan Mas Mbak tahu kelompok itu aja gitu. Ya kan, supaya tidak main-main gitu, karena dia juga maunya main-main gitu. Semua dengan kekerasan dimanapun, di provinsi manapun itu dilakukan. Kita tahulah kelompok mana itu. Saya terima kasih tidak hanya kepada TNI maupun kepada polisi, tapi juga saya terima kasih kepada warga ya, karena warga juga tahu siapa dia gitu. Jadi warga ini keluar baik di Malioboro maupun dari sekitar kawasan Kota Baru sama Ciditiro ya. Dan kita juga menyaksikan bagaimana mereka warga ini bawa tongkat-tongkat bambu untuk berkelahi dengan mereka gitu. Ya mungkin hanya dengan cara seperti itu bisa punya keberanian untuk melawan kepentingan-kepentingan yang anarkis gitu. Karena itu bukan karakter kita untuk merusak kotanya sendiri gitu. Karena memang dia bukan dari Jogja, bukan penduduk Jogja gitu. Jadi saya bersedia gitu, lawan saja mereka.
gitu. Tapi harus pengetahuan aparat, tidak boleh bekerja sendiri. Gitu. Apa itu Pak dosen? Petasan. Pakai membakar polisi nih. Petasan Pak dosen. Anjing-anjing kapitalis ada di sana. Ya, kan serem. Tandai muka gua. Gua bawa apa? Iya, bawa apa? Ini petasan. Iya, gua bawa apa? Ulangi kayak rekamanmu itu. Apa? Ayo, ini petasan. Halo. Apa kau bilang tadi? Bicara saja, enggak apa-apa. Hanya sebenarnya hanya peraga saya dipanggil. Iya, apa-apa. Bahasamu tadi, bahasamu. Hanya mau diulangi. Hanya mau diulangi. Ulangi. Saya kasih dengan ulang. Ulangi bahasanya. Bahasa saya yang salah. Iya, saya kasih dengan ulang. Tidak usah apa-apa. Iya, itulah ulangi. Maksudnya ulangi. Pak? Fahrul. Umurmu berapa? 19. Kamu tinggal di mana? Kerjaanmu hari-hari apa? Buruh bangunan. Niatmu tadi ngumpul sama mereka ini mau ngapain? Mau demo. Kamu tahu demo mau ada demo tuh dari mana? Dari Instagram. Status? Ya. Dari siapa? Atas nama akun siapa? Banyak Pak. Banyak. Orang-orang kuliah. Oke. Kamu mau demo? Nggak apa-apa. Demo nggak dilarang sama negara, bener kan? Ya. Unjuk rasa itu dilindungi sama negara, betul? Ya. Pertanyaan saya sekarang, apa yang mau kamu demokan? Salah undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang apa? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Undang-undang apa? Gaji dihitung per jam, Pak. Bukan itu nama undang-undangnya. Ayo, kan kamu mau demo. Wah, bukan lupa atau nggak tahu? Lupa atau nggak tahu? Lupa, saya baca. Undang-undang Omni. Nah, ayo. Kalau kamu pernah baca pasti kamu ingat Undang-Undang Omni nakal. Omnibus Law. Ya, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Betul nggak? Yang masalah dituntut apa? Tadi kamu bilang apa? Yang gaji dihitung per jam. Siapa yang bilang? Dari banyak Pak, satu status Pak. Banyak status? Ya. Sudah baca undang-undangnya belum? Sudah, tapi lupa saya itu membaca satu kali aja. Alah, kamu tahu di pasal berapa? Nggak tahu Pak. Kamu tahu undang-undang itu ada berapa bab? Nggak tahu. Nah, ada berapa pasal dalam undang-undang itu? Nggak tahu Pak. Undang-undang itu ada berapa halaman? Nggak tahu. Nggak tahu semua. Terus kamu mau demo? Lah. Undang-undang itu ada 15 bab. 175 pasal. 900 lebih halaman. Tentang ketenaga kerjaan ada di bab keberapa? Nggak tahu juga. Gitu kamu mau demo? Ya Tuhan, Dek, mendingan kamu belajar dulu, kamu isi tahu dulu. Ya, kamu cari tahu dulu. Betul nggak yang kamu dengar berita itu? Tentang ketenaga kerjaan ada di bab keempat. Bohong kalau yang namanya kamu dibayar, dihitung, apa tadi kamu bilang? Dihitung per jam. Gaji, betul, upah ada dihitung per jam dan ada dihitung per kualitas. Jadi, kamu bisa ada dua pilihan. Dihitung per jam itu bisa, dihitung per kualitas bisa. Sebanyak apa kualitas kamu kerja? Kamu tidak sedang hidup di zaman Firaun. Kamu tidak sedang hidup di zamannya Jepang. Ya, pemerintah tidak akan mungkin menjadikan kamu itu budak. Kalau kamu belum tahu undang-undangnya, kamu belum tahu apa isinya. Kalau cuman katanya kamu kemakan isu apa namanya? Isu hoak. Ya? Oke, betul nggak? Akan kedaulatan rakyat. Siapapun yang menghadapi rakyat, insya Allah kita gilas bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat kerusuhan ini, beberapa orang yang diduga sebagai provokator pun ditangkap. Kerusuhan juga menyebabkan pada pengerusakan fasilitas umum. Bukan hanya itu, mobil-mobil yang terparkir di depan asrama Brimob Petamburan, Jakarta Pusat juga dibakar oleh para pelaku kerusuhan. Dalam keterangannya, Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal mengatakan jika kericuhan yang terjadi dipicu oleh masa bayaran karena ditemukannya amplop berisi uang sebanyak 6 juta rupiah. Setelah kami geledah, masa-masa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada, sedang kami sita dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut. Selain amplop berisi uang, pasukan gabungan TNI dan Polri juga menemukan milik salah satu partai politik yang berisi batu.
dan diduga akan digunakan untuk menyuplai perlengkapan kepada pelaku kerusuhan. Polisi tengah menyelidiki dugaan adanya persiapan peralatan untuk massa yang ricuh saat aksi. Pihaknya juga menyebut kerusuhan yang terjadi merupakan settingan dari pihak-pihak tertentu, di mana para penyusup itu sudah mempersiapkan diri untuk menciptakan kerusuhan termasuk membawa perlengkapan. Karena kejadian ini, Indonesia kembali menjadi sorotan media asing. Senjata itu akan dipakai dengan tujuan agar seolah-olah dilakukan oleh aparat. Termasuk penembakan terhadap massa, kemudian diciptakan martir, seolah-olah yang melakukannya adalah dari aparat, sehingga timbul kemarahan publik. Kita sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Dari kami, teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buruh yang terdiri dari 32 konfederasi dan federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, 75% anggota Serikat Buruh seluruh Indonesia bergabung di kelompok konfederasi dan federasi ini. Dengan segala hormat, kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan, semua kerja-kerja daripada birokrat dan pemerintah baik daerah maupun pusat mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi untuk memudahkan investasi, apalagi pasca COVID-19. RUU Cipta Kerja kami mengapresiasi. Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih kesempatan. Saya 1 menit. Iya, saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Iya. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Saya ingin menyampaikan yang pertama sekali dukungan dan pernyataan kami terhadap kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki khususnya ekosistem investasi, perbaikan birokrasi, meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, keadilan, komitmen terhadap lingkungan hidup, dan juga ketahanan bangsa yang kami cermati menjadi spiritualitas utama perancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya ini. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa yang kami anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi.
Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.